Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ropinta Mulisilitonga. Saya Prodi PGSD dari Universitas Katolik Santo Thomas semester 6. Di sini saya akan mendongeng mengenai kacang ajaib. Nah, teman-teman semuanya, apakah teman-teman sudah pernah mendengarkan cerita tersebut? Jika sudah pernah, mari kita saksikan kembali. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dan satu anaknya. Anaknya Jack tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah sebabnya mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Setelah mendengar hal itu, ibunya Jack pergi dan berniat untuk menjual sapinya Milko. Milko adalah sapi satu-satunya yang mereka miliki. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Ibunya Jack berharap dengan menjual sapi itu mereka bisa mendapatkan makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberimu barang yang sangat berharga. Mendengarkan hal itu, Jack kaget. Dan lalu kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari kantongnya. Jack kaget. Hah? Kacang? Lalu kakek itu berkata, ini kacang bukanlah kacang biasa. Awalnya Jack tidak mempercayai sang kakek, tetapi sang kakek terus membujuk Jack. Ambillah kacang ajaib ini. Kau tak akan menyesal. Percayalah padaku. Dan pada akhirnya, Jack tertarik dengan tawaran sang kakek. Jack meminta 5 butir kacang dari seorang kakek tersebut dan menyerahkan Milko sebagai gantinya. Jack lalu berlari pulang ke rumah dengan sangat bahagia. Sesampainya Jack di depan rumah, ibunya Jack melihat Jack berlari dengan sangat bahagia. Ibunya mengira Jack berhasil menjual Milko dengan harga yang cukup baik. Setelah Jack menunjukkan kacang ajaib itu kepada ibunya, ibunya kaget dan marah kepada Jack. Ibunya lalu mengambil kacang tersebut dan melemparkannya ke halaman rumah mereka. Lalu ibunya menghukum Jack dan mengurung Jack di kamar dan Jack tidak boleh keluar kamar. Keesokan paginya, Jack kaget. Jack pun membuka matanya perlahan dan ia kaget melihat ada akar pohon yang sangat besar. Akar tersebut menjalar tinggi, sangat tinggi ke atas langit. Karena melihat hal itu, Jack pun penasaran. Karena rasa penasarannya, ia pun berniat melompat dari jendela kamarnya dan menaiki akar pohon tersebut. Jack pun memanjat akar pohon kacang raksasa itu perlahan dengan perlahan. Dan pada akhirnya Jack pun sampai di pucuk akar pohon tersebut. Jack pun kaget dengan apa yang ada di sekitarnya. Jack pun melihat ada sebuah rumah yang sangat besar. Ia pun berniat untuk mengetuk rumah itu. Akhirnya, ada seorang perempuan raksasa yang menghampiri Jack. Jack pun berkata, Begini, aku mau bertanya, apa Anda punya makanan? Ya, aku punya. Tapi kau harus pergi sebelum suamiku pulang, karena dia suka makan anak-anak. tentu saja Jack merasa sedikit takut, tetapi juga dia sangat lapar. Baru saja Jack ingin naik ke kursi untuk makan di meja makan. Tiba-tiba Jack mendengarkan suara yang sangat besar yang berasal dari luar. Fe, fe, fo, fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak.
Raksasa wanita memanggil Jack. Sembunyilah sementara di oven, nak. Jack langsung sembunyi di dalam oven. Raksasa masuk ke dapur dan mulai mencium udara. Aku mencium bau anak. Kau salah, sayang. Kau mungkin mencium aroma daging yang kuberikan ke kucing kemarin. Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghitung emasnya. Tak lama kemudian raksasa merasa lelah menghitung emas tersebut dan tertidur. Koin yang di tangannya pun jatuh dan Jack mendengarkan koin tersebut jatuh. Dan Jack berniat untuk mengambil satu karung emas yang ada di tangan raksasa. Jack pun menjatuhkan satu karung tersebut ke bawah kacang raksasa. Dan Jack turun perlahan-lahan dari atas pohon kacang raksasa dan membawa satu karung emas tadi ke rumah mereka. Ia pun menunjukkan emas tersebut kepada ibunya. Jack dan ibunya merasa sangat bahagia. Semenjak hal itu, mereka tidak lagi merasakan kekurangan uang. Setelah beberapa bulan kemudian, emas yang mereka miliki pun habis. Jack kembali memanjat pohon kacang raksasa dan kembali ke rumah raksasa. Dengan berhati-hati, Jack memasang muka sedih untuk memohon kepada ibu raksasa. Ibu raksasa merasa kasihan kepada Jack dan memberikan Jack kesempatan untuk kedua kalinya untuk masuk ke rumah. Tak berapa lama kemudian, sang suami raksasa pun datang. Dengan suara yang begitu besar dan hentakan kaki yang begitu besar dan seram, Jack merasa sedikit takut. Jack pun kembali bersembunyi ke dalam oven. Setelah raksasa sampai dan merasa sangat kenyang setelah makan, raksasa pun berkata kepada istrinya, "Tolong ambilkan ayam itu." Jack pun mengintip dari oven dan melihat. Dia kaget melihat seekor ayam yang bisa menghasilkan telur emas. Setelah raksasa pergi, Jack pun berniat untuk mencuri lagi ayam yang menghasilkan telur emas tersebut. Jack membawa ayam tersebut turun dan memeliharanya di rumah mereka. Semenjak hal itu, mereka sangat kaya raya. Jack kembali lagi menguji keberuntungannya. Jack naik perlahan ke atas kacang raksasa tersebut dan diam-diam ia masuk ke rumah raksasa. Jack pun bersembunyi di pok tembaga besar. Tak lama kemudian sang suami raksasa pun pulang dan dia pun mencium aroma anak-anak. Fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Kali ini istri raksasa ingin agar Jack tertangkap. Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven. Tentu saja kali ini Jack bersembunyi di tempat lain. Raksasa dan istrinya pun bertekad agar bisa menemukan Jack. Mereka mencari di sekitaran rumah sehingga semua rumah mereka cari-cari dan geledah. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harpa emas di atas meja dan dia memerintahkan untuk bermain. Dengan mengalunkan lagu pengantar tidur, harpa itu membuat raksasa tertidur. Saat Jack tahu kalau dia ingin harpa itu lebih dari apapun di dunia. Jadi dia memanfaatkan lutut raksasa yang tertidur melompat ke meja dan menuju ke harpa. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tolong! Jack melompat dari meja sambil membawa harpa di punggungnya. Raksasa terbangun dan mulai mengejar Jack. Jack mulai meluncur menuruni pohon kacang secepat mungkin dan disusul oleh raksasa saat
Jack tiba di rumah, Jack memanggil ibunya. Bu, cepat, bawakan aku kapak. Mereka berdua mulai menebang pohon kacang dan akhirnya pohon kacang dan raksasa itu jatuh ke tanah dengan suara yang begitu keras. Mereka selamat dari raksasa, tapi Jack sangat menyesali perbuatannya. Ia hampir celaka karena keserakahannya. Jack berjanji kepada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya, mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi.